Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Drifti Lestari. Di sini saya akan membahas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Azin Taufik MPD. Nah, menimbang yang pertama bahwa pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua, menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, belum dapat memenuhi kebutuhan sistem pendidikan saat ini, sehingga perlu diganti. Nah, oleh karena itu, memutuskan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 ini tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, PP nomor 57 tahun 2021 ini ditetapkan di Jakarta oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Maret tahun 2021 serta diundangkan dan berlaku tanggal 31 Maret tahun 2021. Nah, ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 ini tentang Standar Nasional Pendidikan terdiri dari 8 bab dan 59 pasal. Nah, adapun bab pertama yaitu mengenai ketentuan umum, bab kedua mengenai lingkup standar nasional pendidikan, bab ketiga mengenai pengembangan, pemantauan, dan pelaporan standar nasional pendidikan, bab keempat mengenai kurikulum, bab kelima mengenai evaluasi, bab keenam mengenai akreditasi, bab ketujuh mengenai sertifikasi, dan yang terakhir yaitu bab ke-8 mengenai ketentuan penutup. Nah, yang pertama bab 1 mengenai ketentuan umum. Nah, pada bab 1 ini berisi tentang beberapa definisi, di antaranya definisi pendidikan, standar nasional pendidikan, peserta didik, satuan pendidikan, jalur pendidikan, jenjang pendidikan, jenis pendidikan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, serta menteri. Nah, adapun definisi standar pendidikan nasional menurut PP nomor 57 tahun 2021 ini, pasal 1 ayat 2 adalah sebagai berikut. Nah, standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bab 2 mengenai lingkup standar nasional pendidikan. Nah, standar nasional pendidikan digunakan pada pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non-formal, dan jalur pendidikan informal. Nah, adapun jalur pendidikan formal terdiri atas pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan jalur pendidikan non-formal terdiri atas pendidikan anak usia dini non-formal dan pendidikan kesetaraan. Nah, standar nasional pendidikan ini mencakup yang pertama standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Nah, yang pertama yaitu mengenai standar kompetensi lulusan. Nah, standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Nah, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari suatu pendidikan, namun dikecualikan bagi pendidikan anak usia dini.
Selanjutnya standar kompetisi lulusan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Nah, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan, yang pertama pada jenjang pendidikan dasar, difokuskan pada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta kompetensi literasi dan numerasi peserta didik. Nah, untuk jenjang pendidikan menengah umum, difokuskan pada pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Nah, untuk pendidikan jenjang menengah kejuruan, difokuskan pada keterampilan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan meningkatkan pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Sedangkan untuk jenjang pendidikan tinggi, difokuskan pada persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Nah, yang kedua yaitu mengenai standar isi. Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Nah, ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan yang pertama muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kedua mengenai konsep keilmuan, dan yang ketiga yaitu jalur pendidikan dan jenis pendidikan. Nah, yang ketiga yaitu mengenai standar proses. Standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, standar proses ini meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran ini merupakan aktivitas untuk merumuskan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran, lalu cara untuk mencapai tujuan belajar, dan cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Nah, perencanaan pembelajaran ini dilakukan oleh pendidik. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan oleh pendidik dengan memberikan keteladanan, pendampingan, dan fasilitasi. Nah, yang ketiga, penilaian proses pembelajaran merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, penilaian proses pembelajaran ini dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan. Yang keempat yaitu standar penilaian pendidikan. Nah, standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Nah, mekanisme penilaian hasil belajar merupakan prosedur dalam melakukan penilaian yang meliputi perumusan tujuan penilaian, yang kedua pemilihan dan atau pengembangan instrumen penilaian, yang ketiga pelaksanaan penilaian, yang keempat pengelolaan hasil penilaian, dan yang kelima pelaporan hasil penilaian. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik sesuai dengan tujuan penilaian, yaitu secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Yang kelima yaitu standar tenaga kependidikan. Yang pertama, standar pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator,
dan motivator peserta didik. Nah, kriteria minimal kompetensi peserta didik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dan untuk standar tenaga kependidikan selain pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi yang dimiliki tenaga kependidikan selain pendidik sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Nah, kompetensi tenaga kependidikan meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidik. Yang keenam yaitu standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, standar sarana dan prasarana ditentukan dengan prinsip yang pertama yaitu menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif. Yang kedua, menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Yang ketiga, yaitu ramah terhadap penyandang disabilitas. Dan yang keempat, yaitu ramah terhadap kelestarian lingkungan. Yang ketujuh yaitu standar pengelolaan. Nah, standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif. Nah, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Nah, sedangkan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan yaitu standar pembiayaan. Nah, standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan. Nah, pembiayaan pendidikan ini terdiri atas biaya investasi dan biaya operasional. Nah, bab 3 ini selanjutnya mengenai pengembangan, pemantauan, dan pelaporan standar nasional pendidikan. Nah, pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Nah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, badan tersebut dapat melibatkan pakar. Nah, selanjutnya bab 4 mengenai kurikulum. Nah, kurikulum merupakan perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka NKRI dengan memperhatikan yang pertama peningkatan iman dan takwa, lalu peningkatan akhlak mulia, lalu peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik, lalu keragaman potensi daerah dan lingkungan, yang kelima tuntutan pembangunan daerah dan nasional, yang keenam tuntutan dunia kerja, yang ketujuh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang kedelapan yaitu tentang agama, yang ke-9 yaitu memperhatikan dinamika perkembangan global, dan yang ke-10 memperhatikan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Selanjutnya bab 5 mengenai evaluasi.
Nah, dalam pasal 41, evaluasi terbagi menjadi evaluasi hasil belajar peserta didik dan evaluasi sistem pendidikan. Nah, yang pertama, evaluasi hasil belajar peserta didik. Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan, serta menilai pencapaian hasil belajar peserta didik. Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik serta mengacu pada standar penilaian pendidikan dan standar kompetensi lulusan. Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan terhadap peserta didik, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, yang kedua, evaluasi sistem pendidikan. Evaluasi sistem pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga mandiri. Nah, yang pertama, evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat. Evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf A dilaksanakan terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan tinggi. Nah, evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat ini merupakan evaluasi yang dilakukan oleh menteri terhadap layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Nah, hasil dari evaluasi tersebut menjadi dasar bagi menteri untuk menetapkan profil satuan pendidikan, profil program pendidikan kesetaraan, profil pendidikan daerah, dan profil pendidikan nasional. Nah, sedangkan evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat terhadap pendidikan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan satu peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah. Evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah merupakan evaluasi terhadap kinerja satuan pendidikan dan program pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Nah, evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah tersebut dilaksanakan berdasarkan profil pendidikan daerah terhadap pendidikan anak usia dini, serta pendidikan dasar dan menengah. Evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan program pendidikan. Selanjutnya, evaluasi sistem pendidikan oleh lembaga mandiri. Nah, evaluasi sistem pendidikan oleh lembaga mandiri merupakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan dalam mencapai standar nasional pendidikan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan data mengenai peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan. Data tersebut diperoleh paling sedikit dari profil pendidikan. Nah, evaluasi sistem pendidikan oleh lembaga ini dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik. Hasil evaluasinya paling sedikit mencakup identifikasi akar permasalahan sistem pendidikan dan rekomendasi perbaikan sistem pendidikan. Nah, selanjutnya bab 6 mengenai akreditasi. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan dan/atau program pendidikan dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada standar nasional pendidikan. Akreditasi dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik oleh pemerintah pusat dan/atau lembaga mandiri. Nah, akreditasi oleh pemerintah pusat dilakukan terhadap satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar dan menengah, program pendidikan kesetaraan, pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, dan program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Nah, hasil dari akreditasi oleh pemerintah pusat menjadi dasar untuk penetapan status akreditasi. Akreditasi oleh pemerintah pusat dilakukan oleh suatu badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi akreditasi. Badan tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Nah, akreditasi oleh lembaga mandiri dapat dilakukan terhadap suatu pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, program pendidikan kesetaraan,
dan program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Nah, lembaga mandiri tersebut harus memenuhi persyaratan paling sedikit yaitu berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba dan memiliki pakar yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan. Lembaga mandiri yang berwenang menyelenggarakan tugas dan fungsi akreditasi ditetapkan oleh Menteri. Selanjutnya, bab 7 mengenai sertifikasi. Nah, pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan atau sertifikat kompetensi. Nah, ijazah sendiri diterbitkan oleh satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sebagai pengakuan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan. Nah, selanjutnya sertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui pemerintah sebagai pengakuan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi. Nah, dan yang terakhir yaitu bab 8 mengenai ketentuan penutup. Nah, pada ketentuan penutup ini dihasilkan beberapa keputusan. Yang pertama, pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai ujian akhir sekolah berstandar nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan pemerintah ini. Lalu, pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lalu yang terakhir, peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun sejak peraturan pemerintah ini diundangkan. Nah, baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.